Studi Pendidikan Tata Busana adalah salah satu program studi yang berada di jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang berada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Tujuan saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang program studi Pendidikan Tata Busana yang ada di Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Yurenggani dari Program Studi Pendidikan Tata Busana Angkatan 2019, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pendidikan Tata Busana adalah salah satu program studi yang berada di jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, di bawah kepemimpinan Dr. Sri Endah Wahyuningsih MPD, dan juga merangkap sebagai Kaprodi Pendidikan Tata Busana. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dibagi menjadi 4 program studi, yaitu yang pertama ada Pendidikan Tata Boga, yang kedua ada Pendidikan Tata Kecantikan, yang ketiga ada salah satunya yaitu Pendidikan Tata Busana, dan yang terakhir ada PKK Murni. Mungkin di benak kalian tata busana yaitu sekedar menjahit dan juga menggambar, padahal banyak sekali yang akan dipelajari di program studi Pendidikan Tata Busana ini. Salah satunya yaitu pola. Pada program studi Pendidikan Tata Busana, kita tidak hanya diajarkan untuk menjahit, menggambar desain, ataupun membuat pola saja, tapi kita juga diajari untuk mengukur badan yang benar, supaya pola yang kita buat itu tepat sesuai dengan request customer atau konsumen. Selain kita diajarkan tentang mata kuliah praktik seperti tadi, pola, menggambar, ataupun mengukur, kita juga diajarkan seperti sejarah-sejarah tata busana itu sendiri. Jadi tidak hanya sebatas menjahit dan juga menggambar saja. Sebelum melanjutkan ke penjelasan selanjutnya, mungkin dari kalian ada yang salah fokus sama baju yang saya pakai. Nah, ini adalah salah satu baju hasil karya sendiri. Maksudnya hasil karya saya sendiri, saya menjahit sendiri dan membuat polanya sendiri, dan juga saya mendesain baju ini sendiri. Nah, ini adalah salah satu baju dari hasil saya praktek pada mata kuliah produksi busana wanita. Nah, baju ini berbahan dari lurik yang dikombinasikan dengan kain katun toyobo. Baju yang saya pakai ini memiliki kombinasi asimetris pada bagian dada yang berbentuk segitiga, dan juga dengan lengan puncak yang diberi hiasan manset, dan juga ada detail kancing di bagian manset. Nah, ini adalah salah satu hasil yang saya dapatkan setelah belajar di Universitas Negeri Semarang, program studi Pendidikan Tata Busana. Nah, apa kalian gak kepengen nih bikin baju desain sendiri, dijahit sendiri, dan juga dipakai sendiri? Itu bisa menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi diri saya sebagai mahasiswa Pendidikan Tata Busana. Nah, tidak hanya yang saya pakai, mungkin dari kalian dari tadi ada yang bertanya-tanya, itu apa sih Kak yang di belakang, kok ada gaun yang di manekin, ada gaun yang digantung? Nah, saya juga akan menjelaskan apa yang kalian lihat di belakang saya. Nah, ini adalah salah satu karya produksi busana wanita juga, yaitu sebuah gaun dengan full furring di dalamnya. Ada detail rempel pada bagian bawah, dan juga terdapat aksesoris pita pada bagian pinggang belakang. Nah, ini bisa menambah sebuah keunikan tersendiri bagi gaun tersebut. Yang selanjutnya yaitu blazer dan juga dipadukan dengan gaun berwarna putih tulang. Nah, di sini ada detail kancing. Nah, ini. Nah, yang kalian tadi saksikan adalah hasil karya saya sendiri selama di UNES. Mungkin dari teman-teman setelah melihat video tentang penjelasan gaun yang saya buat atau karya yang saya buat, kalian menjadi terinspirasi untuk masuk ke program studi Pendidikan Tata Busana yang ada di UNES. Tidak usah khawatir buat teman-teman yang mau masuk ke program studi atau prodi Pendidikan Tata Busana. Nah, di prodi busana ini tidak hanya mengajarkan busana wanita saja, tetapi juga ada busana pria dan juga busana anak. Pada mata kuliah busana pria, saya juga pernah membuat kemeja dengan kombinasi batik polos, dan juga pada mata kuliah busana anak saya pernah membuat
mini dress untuk anak usia 3-5 tahun. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang akan kalian tempuh pada semester 1 hingga semester 8. Pada semester 1 biasanya kalian hanya mempelajari mengenai dasar-dasar busana seperti pola dasar ataupun desain yang hanya dasar. Contohnya seperti proporsi tubuh, proporsi wajah ataupun desain-desain yang tanpa warna. Untuk desain yang tanpa warna itu bisa disebut juga sebagai desain sketsa. Jadi nanti kalian itu membuat desain menggunakan pensil. Nah, setelah menggunakan pensil itu nanti ditebali dengan drawing pen bagian tepinya. Nah, itu bisa disebut dengan desain sketsa. Nah, selanjutnya untuk pola. Pada semester 1 biasanya kalian itu akan menempuh pola dasar anak. Nah, pada pola anak itu nanti kalian biasa menemui seperti pola dasar piyama, pola dasar BB anak ataupun yang dress buat anak perempuan. Selanjutnya ada pola jas anak ataupun pola jumpsuit. Nah, pada semester 1 kalian juga sudah menemui mata kuliah yang praktek, yaitu seperti pola ataupun desain tadi. Nah, untuk pola, biasanya kalian itu membuat pola fragmen. Fragmen itu adalah contoh kecil atau pembuat praktek kecil seperti pembuatan saku, pembuatan kerah, pembuatan ban pinggang pada celana. Nah, itu nanti kita hanya membuat contoh kecilnya saja tanpa membuat produk jadinya. Nah, semisal kita membuat celana saku pria, nah itu nanti kita hanya membuat kita hanya membuat sakunya saja tanpa membuat celananya. Nah, di semester selanjutnya nanti juga kalian ada yang namanya draping. Draping itu pembuatan pola yang langsung pada manekin atau boneka yang ada di belakang saya seperti itu. Nah, pada semester selanjutnya yaitu semester 3 ke atas. Nah, pada semester 3 ke atas itu menurut saya adalah semester yang sedikit lebih sulit daripada semester-semester sebelumnya. Karena pada semester 3 ke atas kita sudah mulai praktek seperti pembuatan pola jadi yang sebenarnya seperti itu. Jadi sebelumnya pada semester 1 dan juga 2 kita hanya membuat polanya yang kecil saja, pola seukuran kertas HVS. Nah, pada semester 3 ke atas kita sudah membuat pola yang sebenarnya, kita membuat pola yang besar, membuat pola untuk pemotongan bahan pada pembuatan baju. Nah, pada semester itu kita sudah mulai membuat produk jadi seperti kemeja ataupun seperti gaun, seperti rok, pokoknya yang lebih sulit dari semester-semester sebelumnya. Nah, pada semester yang sedang saya ampuh sekarang yaitu semester 4 itu sudah mulai membuat produk jadi yang lebih sulit dari sebelumnya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan yaitu pembuatan gaun dan blazer. Pembuatan gaun dan blazer itu tidak hanya menggunakan satu pola saja, tetapi juga menggunakan banyak sekali pola yang harus kita pelajari. Penggunaan pola dari semester 1 hingga semester 2 yang sebelumnya itu juga kita pakai lagi untuk membuat produk jadi pada semester 3. Yang selanjutnya yaitu ada yang namanya gelar karya. Gelar karya itu semacam kita membuat satu produk busana, mungkin bisa jadi semacam gaun, kostum karnaval ataupun sebagainya. Nah, itu nanti akan diperagakan oleh model. Jadi kita nanti satu anak satu itu memiliki satu model, model manusianya, dan juga kita memiliki satu produk yang akan diperagakan oleh model tersebut. Nah, gelar karya itu sendiri biasanya dilaksanakan di antara semester 6. Jadi pada semester 6 mahasiswa akan fokus untuk pembuatan gelar karya tersebut. Nah, buat teman-teman yang kepo seperti apa sih gelar karya itu, nah kalian bisa menyaksikan di channel YouTube-nya PKK UNES, yaitu di jurusan PKK UNES. Nah, cari aja nanti di YouTube pasti ada. Nah, di situ ada beberapa gelar karya yang salah satunya pada tahun 2021 dan juga gelar karya pada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin nih setelah kalian menyaksikan gelar karya di YouTube, kalian menjadi terinspirasi untuk masuk ke program studi pendidikan tata busana yang ada di UNES. Buat teman-teman tidak usah khawatir kalian akan sibuk ataupun akan stres dengan apa yang saya jelaskan tadi tentang pembuatan pola, pembuatan desain, menggambar, menjahit, dan sebagainya.
Untuk langkah awal yang kalian ambil yaitu niat dan juga yakin kalau kalian itu bisa. Nah, yang selanjutnya yaitu cintai prodi kalian atau sukai prodi kalian. Maka nanti kalian saat akan menjalani semester 1 hingga semester 8 itu kalian tidak tertekan. Buat kalian juga jangan membayangkan beratnya di prodi tata busana ini ataupun stresnya di prodi tata busana ini. Tapi ingatlah apa yang kalian dapat di prodi tata busana ini, seperti kalian bisa membuat baju, kalian bisa menggambar desain, kalian bisa membuat pola dengan bagus. Nah, itu juga sebuah pencapaian tersendiri buat diri kalian sendiri. Mohon maaf, saya juga tidak bisa menjelaskan satu persatu yang berada di program studi pendidikan tata busana ini dan juga menjelaskan secara detail, karena nanti saya takut durasinya terlalu panjang untuk menjelaskan itu. Nah, untuk kalian yang kepo bisa kepoin channel YouTube-nya jurusan PKK, yaitu jurusan PKK UNES. Nah, kalian di situ bisa lihat apa aja sih yang berada di prodi tata busana ini ataupun seperti apa prodi tata busana itu. Nah, tujuan saya membuat video ini salah satunya yaitu untuk memenuhi tugas literasi digital kemanusiaan yang diampu oleh Bapak Wahyu Ragil Kurniawan, SPD MPD. Buat teman-teman yang mau masuk ke prodi tata busana ini, jangan ragu, segera daftarkan diri kalian untuk masuk ke jurusan PKK dan bergabung dengan kami di program studi pendidikan tata busana. Aku tunggu kalian di UNES ya. Semangat buat kalian yang sedang memperjuangkan masa depan kalian untuk masuk ke Universitas Negeri Semarang. Jangan lupa berdoa dan juga yakinkan diri kalian bahwa kalian itu sanggup dan juga bisa untuk menjalani masa pendidikan di Universitas Negeri Semarang yang tentunya pada program studi pendidikan tata busana. Terima kasih. Sekian.